Di situ dikatakan, let's say gini ya, 1 sampai 3 bulan ke depan, Pak Jokowi nggak usah banyak-banyak bikin target. Targetnya let's say cuma 3. Satu adalah flattening the curve, 2 melindungi para tenaga kesehatan, yang ketiga misalnya adalah menjaga asupan pangan untuk rakyat kelompok menengah ke bawah. Fokus 3 itu. Ruhut, politisi PDIP yang juga mantan politisi Demokrat dan politisi Golkar, mendesak Anies Baswedan mundur sebagai Gubernur DKI. Bahkan minta Mendagri untuk menunjuk PLT Gubernur menggantikan Anies. Karena kata beliau, Anies penyebab 59 negara tolak WNI. Nah, kalau dibaca di beritanya, itu logika yang dibangun sama Ruhut unik banget ya. Misalnya gini, dia bilang nih, saat PSBB transisi, Anies tetap memberlakukan ganjil genap. Dampaknya apa? Dampaknya terjadi penumpukan penumpang di kendaraan-kendaraan umum ya, sehingga terjadi lonjakan kasus COVID. Nah, yang lebih seru lagi dia bilang gini, tetap ada Car Free Day yang walaupun kemudian dimodifikasi. Dampaknya rakyat jadi beli sepeda. Ini bentuk konsumerisme, mungkin maksudnya konsumtivisme kali ya. Padahal rakyat sedang susah. Gua agak gagal paham sih ya. Tapi lanjutlah, Ruhut ya terserah dia lah ya. Nah, ternyata suara miring Ruhut itu diikuti oleh Pak Arief Poyuono. Ya, beliau ini adalah Waketum Gerindra. Yang gue bingung tuh bukannya Anies naik jadi gubernur salah satunya didukung Gerindra ya. Ini kayaknya habis manis sepah dibuang nih ya. Nah, Pak Arief mengatakan begini, ini gue jadi agak malu ya namanya sama ya. Pak Arief mengatakan begini, Anies Baswedan sudah layak dinonaktifkan sebagai gubernur. Tindakan Anies, ini kata Pak Arief, masih kata Pak Arief ya, menerapkan PSBB ketat kembali tanpa seizin pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, melanggar aturan kedaruratan. Pengumuman Anies menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat yang baru memulai pemulihan, maksudnya pemulihan ekonomi. Bahkan dia mengatakan mestinya nih, ini tiba saatnya bagi Pak Prabowo segera menghadap Pak Jokowi untuk menonaktifkan Anies Baswedan. Nah ini ya, ini gua bold ya. Pak Arief Puyono mengatakan dan kader Gerindra yang saat ini menjadi Wagub DKI, siapa lagi maksudnya kalau bukan Pak Ahmad Riza Patria, perlu bersiap-siap untuk maju menggantikan Anies. Jadi ujung-ujungnya balik ke kekuasaan. Sungguh logika yang aneh bro. Ya. Keanehan ternyata nggak berhenti sampai di situ. Yunarto Wijaya, itu yang keningnya bersinar ya kayak gue mirip ya, bilang gini, ketika ada kepala daerah tarik rem darurat ya berarti dia sadar telah gagal. Tapi statement yang agak offside nih dari Pak Yunarto ini dibales langsung sama seorang tenaga medis, Dr. Rahmat Hidayat. Dia ini adalah manajer medik RSUI. Dia bilang gini, tarik rem darurat bukan karena gagal, tapi karena situasi sedang berbahaya. Kalau kegagalan diartikan, mungkin maksudnya dikaitkan ya dengan rem darurat, ya Indonesia bisa kalang kabut karena nanti gengsian. Semoga nih Pak Rahmat Hidayat nggak kenapa-kenapa ya, secara institusinya masih di bawah Universitas Indonesia yang kerap ya sangat akrab lah dengan rejim yang berkuasa ya. Nah guys, tenang, tahan napas, karena keanehan masih panjang ya. Dalam Rakornas Kadin 10 September, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang gini, pengumuman PSBB ketat jilid 2 telah menimbulkan ketidakpastian pada pasar saham terutama IHSG. Kata Pak Erlangga nih ya, gara-gara pengumuman itu IHSG kini berada di bawah 5.000 lagi seperti masa awal pandemi. Nah ini diaminkan sama Ketua Banggar DPR, Pak Said Abdullah, yang bilang pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan soal PSBB menjadi penyebab rontoknya IHSG. Apa iya ya? Bukannya, ini gue pinjam logika sedikit ya. Kan kalau orang kena COVID, katanya fatality rate itu sangat tergantung apakah ada comorbidity apa enggak. Artinya orang-orang yang punya penyakit bawaan itu biasanya ketika kena COVID itu akan fatal. Sebaliknya orang yang sebelumnya sehat-sehat aja, nggak punya penyakit bawaan, begitu dia kena COVID, biasanya recovery-nya akan jauh lebih mudah. Boleh nggak ya kalau analogi itu gua pakai untuk ekonomi Indonesia? Jangan-jangan nih, emang ekonomi kita itu udah punya penyakit bawaan bro. Jadi dihajar sesuatu dikit aja, itu hancur lebur. Bisa jadi kan ya, logik kan ya. Gua lanjut nih. Nah, untungnya yang ngebantah nih nggak usah gua.
Karena seorang ekonom senior yang pernah jadi Menko, Pak Rizal Ramli bilang begini, jangan asal kaitkan pengumuman PSBB jilid 2 dengan turunnya IHSG. Kenapa? Nih, dia kasih beberapa alasan yang argumentatif. Satu, kita tahu ya bahwa bursa saham dunia itu kan saling connected ya, satu sama lain gitu ya. Dia bilang gini, satu, bursa saham Amerika Serikat juga sedang turun belakangan ini. Jadi kalau bursa-bursa utama dunia turun sangat wajar BEI ya, Bursa Efek Indonesia juga ikut turun. Dua, nah ini yang lebih tajam. Sejak awal minggu, maksudnya awal minggu kemarin ya, dana asing yang keluar dari bursa sudah 4 triliun. Wih, buset banyak amat ya. Akibat apa? Ternyata bukan akibat COVID, bukan akibat pengumuman Anies. Karena kan awal minggu Anies belum ngomong apa-apa ya. Akibat isu Dewan Moneter yang mengancam independensi BI. Nah kan, ayo bisa dijawab gak nih sama rejim ya? Kan tahu ya, ada apa sih narasi lah ya untuk bikin Dewan Moneter yang diketuai Menteri Keuangan, dan kalau ini direalisasikan nanti Bank Indonesia akan berada di bawah kendali Dewan Moneter. Artinya dia tidak lagi independen sebagai pihak yang mengelola kebijakan-kebijakan moneter. Nah, yang ketiga nih masih kata Pak Rizal Ramli, gini ceritanya. Dari bulan April sampai Juni itu banyak perusahaan besar dalam rangka menahan laju turunnya harga saham mereka itu melakukan buyback, ya kan? Jadi ketika pemegang saham nih ya di bursa, pemegang saham publik berlomba-lomba ngelepas saham mereka, itu dibeli kembali, di buyback sama perusahaan supaya apa? Harganya nggak turun. Ini simply hukum supply demand biasa. Nah, kata Rizal Ramli, dana yang dimiliki perusahaan-perusahaan besar itu untuk ke buyback sahamnya udah habis. Ya iyalah ya. Dari mulai bulan apa tuh? Dari April sampai Juni gitu ya. Mereka jor-joran buyback di bursa. Jadi kata-katanya Pak Erlangga udah dibantah habis nih sama Pak Rizal Ramli. Tergantung kita percaya siapa. Gua sih kalau gua ya percaya Rizal Ramli ya. Oke. Nah, ternyata ada suara lain nih dari Ainun Najib. Lo tahu ya Ainun Najib ini satu anak milenial lah gitu ya, penggiat startup gitu ya, dan juga cukup aktif di medsos. Dia bilang gini, dia menanggapi jelas Pak Erlangga, catatlah manusia-manusia yang lupa kemanusiaannya. Wih dahsyat ya. Gua ulang ya, catatlah manusia-manusia yang lupa kemanusiaannya. Mereka yang diam ketika angka kematian dokter terus naik, dan teriak ketika angka indeks saham sekali turun. Notes ya. Ikatan Dokter Indonesia mencatat setidaknya sudah 111 dokter, mungkin sekarang lebih ya, yang wafat sebagai pejuang COVID-19. Walaupun dibantah oleh Kementerian Kesehatan, ya biasa ya. Pak Terawan bilang ya, institusinya Pak Terawan bilang yang wafat itu cuma tanda kutip sekitar 30. Kalau gua sih nggak terlalu peduli angka 30, 111 ya, yang jelas banyak ya. Nah, ada lagi nih tweet dari Dandi Laksono. Dia bilang gini, kalau indeks harga saham gabungan turun 5%, kira-kira TPU Pondok Ranggon itu tumbuh berapa persen? Airlangga Hartarto. Jadi dia nyindir Pak Erlangga nih jelas-jelas ya. Note dari gua nih ya, kayaknya kalau kita lihat di tweetnya itu ada picture yang ngebandingin luasan atau cakupan dari TPU Pondok Ranggon yang disediakan untuk jenazah-jenazah korban COVID, dia bandingin luasan bulan April dengan luasan bulan September 2020 yang tumbuh atau bertambah secara sangat signifikan. Nah ternyata yang dikatakan oleh Pak Erlangga itu disampaikan dalam rapat koordinasi nasional, Rakornas Kadin ya, tanggal 10 September yang lalu. Yang menarik apa? Ternyata bukan cuma Pak Erlangga yang hadir di situ, tapi ada banyak menteri yang lain. Dan gue gak tahu kenapa ya, apa memang naskahnya dibuat kompak, ternyata menteri-menteri itu sama-sama menghujat atau paling tidak ya menyindir kebijakannya Anies untuk menarik rem darurat. Nih gue bacain beberapa ya. Misalnya di situ ada Menteri Perdagangan Pak Agus Suparmanto. Dia bilang gini, PSBB berpotensi mengganggu jalur distribusi yang krusial untuk membuat usaha dan perekonomian tetap berjalan. Padahal ini masih kata dia, 50% PDB, produk domestik bruto atau gross domestic product Indonesia berasal dari konsumsi. Jika distribusi terganggu, PDB juga akan terganggu. Nah ini yang gue bilang tadi, penyakit bawaan. Semua orang yang belajar ekonomi tahu, ini gak ada urusan sama COVID atau gak COVID. Sebuah perekonomian yang PDB-nya ditopang oleh konsumsi, itu berat. Nih ya bagi yang belum tahu atau mungkin tahu tapi lupa, gue ngingetin.
PDB atau pendapatan nasional atau GDP itu rumusnya adalah consumption plus investment plus government expenditure plus net export. Net export itu ekspor kurang import. Nah, teorinya simpel banget. Ini gue bilang penyakit bawaan itu tadi ya. Perekonomian itu kalau PDB-nya ditopang sebagian besar oleh konsumsi ya rentan. Dan kejadian kan. Jadi menurut gue nih Pak Agus Suparmanto ini sebenarnya ngebuka borok sendiri ya sebenarnya ya. Kemudian Pak Wamenlu, gue juga bingung nih Wamenlu ngapain hadir di acara Kadin ya, nggak ada kerjaan lain apa ya? Dia bilang gini, tidak realistis jika PSBB dipukul rata, dalam jangka pendek tidak akan ada yang tahan. Perlu ada pengecualian bagi sektor industri yang bisa menjaga protokol kesehatan. Kadin bisa menciptakan standar yang bisa diikuti oleh industri dan perlu didorong untuk diakomodir oleh Pemprov DKI. Gue pengen ngasih notes ya. Emang ada bukti kalau industri perkantoran gitu bisa taat sama protokol kesehatan? Emang ada buktinya? Ini bukannya ya, seingat gua, begitu dilonggarin. Ini kalau nggak salah data Juli, Agustus aja, itu setidaknya ada 90 klaster perkantoran di Jakarta dengan tambahan pengidap COVID yang tertular itu di atas 1.000 orang. Gimana cerita ngikutin protokol kesehatan? Aduh, ngarang aja ya. Tambah kisruh lagi. Biasa kan ya kalau ada kisruh kayak gini. Ada orang nih yang nambahin mukul gendang nih ya. Namanya Pak Budi Harjo. Pak Budi Harjo ini Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Ada juga ya. Hipindo namanya ya. Bilang gini, bahaya kalau mal kembali ditutup saat PSBB. Karena para penyewa atau tenan yang baru saja bangkit ketika dibuka Juni lalu akan kembali anjlok. Bahkan nih yang gue kaget geleng-geleng ya. Detik Finance tanggal 10 September memuat berita ini ya dengan judul yang sangat bombastis dalam kurung provokatif. Dia bilang gini, bayangan horor kalau mal ditutup lagi saat PSBB Jakarta. Gue mau nanya nih sama Detik Finance ya yang nulis judul tadi. Emangnya lu kira kurang horor apa ya? Kalau orang wafat massal gara-gara COVID. Yuk kita bahas di mana salahnya Anies. Update data dulu. Secara nasional, tanggal 10 September terjadi pertambahan 3.861 kasus COVID baru. Ini rekor ya. 11 September turun dikit 3.737 sehingga totalnya menjadi 210.940 kasus. Jakarta 10 September 1.450 kasus, ini juga tinggi banget, dan 11 September 1.034 kasus. Dengan kondisi ini Anies memprediksi kalau dibiarin nih, dia nggak narik rem darurat, per 17 September itu semua kamar isolasi untuk pasien COVID di Jakarta bakal penuh. Yang gue lebih ngeri lagi ya, walaupun gue nggak pesan tempat sih ya. Konon kabarnya nih ya, sisa lubang di liang lahat nih buat jenazah korban COVID itu tinggal sisa sekitar 1.000-an. Ya walaupun data ini kemudian dibantah oleh lagi-lagi Pak Erlangga yang mengatakan nggak ada tuh keterbatasan fasilitas kesehatan. Dan pemerintah sanggup untuk terus menambah fasilitas untuk tetap melayani masyarakat yang kena COVID. Ya maybe right, maybe wrong ya. Nah menarik lagi nih, gue cuma gambarin betapa ya governance kita dalam konteks menangani COVID itu dahsyat banget berantakan ya. 10 September Anies ngundang nih sekondannya para kepala daerah, gubernur dan juga wali kota bupati yang ada di sekitar wilayah Jabodetabek ya, berarti gubernur Jabar, beberapa bupati wali kota yang ada di sekitar situ. Rakor nih dalam konteks apa? Persiapan untuk penerapan PSBB karena PSBB akan diterapkan tanggal 14 September yang akan datang. Gue geleng-geleng nih ya ngebaca statement para kepala daerah ini yang diundang Anies pasca pertemuan itu. Nih gue bacain ya. Satu, ini ibu wali kota paling cantik di Indonesia, Ibu Airin bilang begini, ini wali kota Tangsel. Tolak PSBB total, Masya Allah, luar biasa ya. Pak Bima Arya yang belum lama ini sembuh karena sempat dikabarkan positif COVID ya, wali kota Bogor mengatakan rencana PSBB DKI Jakarta belum jelas. Luar biasa. Yang paling unik Pak Ridwan Kamil ya, Kang Emil gubernur Jabar bilang begini, ini ada di beberapa berita ya. Jabar belum akan menerapkan PSBB.
dia juga mengingatkan sama Anies, Bung Anies nih hati-hati nih, ini baru lu umumin doang nih, ya udah kabur tuh 300T. Maksudnya ini dana yang kabur di Bursa Efek Indonesia ya, investor-investor asing yang cabut. Kemudian dia bilang lagi, sebaliknya berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Cuma gue kemudian bingung ya, karena dilansir oleh yang koran Jawa Barat itu Pikiran Rakyat online ya. Dia bilang begini. Dalam rakor penanganan COVID di Makodam 3 Siliwangi tanggal 11 September, Ridwan Kamil bilang Jabar akan ikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Pak Anies ke kanan, kita ke kanan. What? Pusing gua, sumpah. Nah, di sini akhirnya, ini gue disclaimer ya, gue gak ada urusan sama Anies Baswedan ya. Di sini gue jadi mikir, dalam konteks kekisruhan ini yang salah nih Anies atau inkonsistensi dan ketidakseriusan para pejabat di pemerintah pusat. Yuk kita coba runut pelan-pelan. Dalam rapat kabinet paripurna, ini rapat kabinet paripurna, gila ya, tanggal 7 September 2020, Pak Presiden Jokowi mengatakan, nih gua kutip, yang pertama perlu saya ingatkan sekali lagi, bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Sama Pak Jokowi di-address lagi, dia bilang apa? Artinya fokus kita nomor satu adalah kesehatan dalam penanganan COVID-19. Memang kuncinya ada di sini, maksudnya dalam kesehatan ya, kata Pak Jokowi. Beliau lanjut lagi nih, tegas banget. Jika penularan COVID bisa ditekan, maka pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih mudah. Yang juga menarik, di forum yang sama Pak Jokowi menekankan kewaspadaan terhadap munculnya 3 klaster baru. Oke, 1 klaster perkantoran, 2 klaster keluarga, ini terkait ya, karena kepala keluarganya kerja di kantor, tertular pulang dia menulari keluarganya. Yang ketiga nih ya, dengar baik-baik bro, klaster pilkada, gua ulang, klaster pilkada. Nah kan, ini kalau kita mikir logik sederhana, nggak politis, nggak punya udang di balik bakwan, kan kesimpulannya begini bro, 1, langkah Anies yang minta pertanggal 14 September ketika PSBB kantor-kantor kembali work from home, udah bener dong. Pan katanya klaster perkantoran diwaspadain, ya nggak? 2, harusnya nih pilkada serentak 2020 yang akan dilangsungkan di 270 daerah, 9 provinsi dan sisanya adalah kabupaten kota, mestinya ditunda. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan rekomendasi dari Komnas HAM yang juga diaminkan oleh LP3ES. Karena apa? Karena kalau dipaksain gila, hak-hak dasar masyarakat nih untuk mendapatkan jaminan kesehatan, keamanan gitu kan ya, keselamatan itu benar-benar terancam. Bisa ada klaster baru yang benar-benar masif 270 bro. Gila. Tapi sayangnya nih Pak Mahfud masih ngomong begini, ini 11 September. Pilkada tidak akan ditunda. Gagah bener ya. Apa alasannya? Karena pandemi corona belum tahu kapan selesai. What? Tambah puyeng gua. Ini menteri-menteri makan apa ya? Lanjut ya. Nah Mbak Puan yang pernah gua gibahin di video-video gua yang lalu ya. Mbak Puan bilang gini, ya, dia minta agar pemerintah menarik rem mengingat kasus COVID sudah tembus 200.000. Beliau menghimbau koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah serta penegakan aturan selama PSBB. Bagaimanapun kata beliau, rakyat yang sudah berkorban tinggal di rumah punya harapan besar kepada pemerintah. Yang gue bikin bingung lagi nih, yang gue bikin bingung ya. Fajrul Rahman, jubir presiden bilang, Pak Jokowi itu prefer bukan PSBB tapi PSBM. Gue cari tahu PSBM apa, rupanya pembatasan sosial berskala mikro. Artinya satu kawasan gitu ya, misalnya satu RW gitu kan, di lockdown lah gitu ya, orang gak boleh keluar masuk. Gue cuman mikir, itu kalau zona merahnya hampir semua RW, PSBM bukannya jadi PSBB juga ya?
Kan Anies bilang dia nerapin PSBB gara-gara semuanya, hampir semua sudah zona merah kan. Duh, logikanya gue pusing ya. Nah, gue ngerasa nih, ini inkonsistensi parah. Apalagi kalau kita ingat ya, ujaran-ujaran pejabat di awal-awal COVID ya. Yang corona nggak bisa masuk lah karena izinnya susah ya kan, berbelit. Yang siapa namanya, Pak Luhut bilang corona apaan, mobil gitu kan ya. Yang kita kebal gara-gara nasi kucing, gara-gara doa kunut, COVID bisa sembuh sendiri karena dia virus, COVID nggak tahan di udara tropis, apalagi kalau kalian sehat ngapain pakai masker, segala macam. Yang gua bingung nih mestinya kan, ini pejabat-pejabat sotoy ini yang sudah sesat dan menyesatkan ini, mestinya dimintai pertanggungjawaban. Nah, udah nih ngulas data ya, ngomongin data. Gua pengen berandai-andai. Gua baca tulisan, nggak panjang sih ya, dari seorang budayawan, Pak Radar Pancadahana. Dia bilang gini, ini saatnya Pak Jokowi memanggil bangsa, call for nation. Gua bermimpi, mimpi di siang bolong menjelang sore ya. Seandainya Pak Jokowi memenuhi anjuran Pak Radar Pancadahana, ini dahsyat banget. Pak Jokowi bubarin semua satgas, semua satuan tugas, apapun itu, komite apapun itu yang berkaitan dengan COVID, bubarin. Lalu Pak Jokowi memimpin langsung perang bangsa Indonesia melawan COVID. Siapa yang membantu Pak Jokowi? Ya kabinet lah. Itu kabinet ditata ulang, kalau perlu reshuffle. Menteri-menteri yang gak fokus menangani COVID, pecat. Menteri yang selalu bikin kisruh, malah bikin rakyat pusing, berhentiin. Kerja kabinet ke depan cuma satu, the one and only, yaitu mempercepat pemberantasan, mempercepat atau menghambat penyebaran COVID. Gue bayangin kalau itu dilakukan, maka sejarah akan mencatat nama Pak Jokowi dengan tinta emas. Itu yang gue bayangin, ya. Bayangan gue nih, Pak Jokowi kemudian menetapkan widely important goals, ya, WIX, bagi kalian yang pernah baca buku For Discipline of Execution. Di situ dikatakan, let's say gini ya, 1-3 bulan ke depan, Pak Jokowi gak usah banyak-banyak bikin target. Targetnya let's say cuma 3. 1 adalah flattening the curve, 2 melindungi para tenaga kesehatan, yang ketiga misalnya adalah menjaga asupan pangan untuk rakyat kelompok menengah ke bawah. Fokus 3 itu. Disusun lag measure-nya apa, lead measure-nya apa. Lag measure itu ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif, misalnya mengurangi penularan sekian persen dan seterusnya. Lead measure itu apa? Langkah-langkah yang harus dicapai, yang harus diadres untuk mencapai lag measure tadi. Seandainya ini terjadi. Tapi kemudian gue sadar ya, kayaknya gue mimpinya kejauhan ya. Tiba-tiba gue inget ada teori yang namanya agency theory. Singkatnya gini, agency theory itu bilang, ini negara nih, ya. Ownernya siapa sih? Karena kita adalah republik, ownernya gue, lu, kita semua, rakyat Indonesia. Coba kita kan nggak mungkin mengelola negara ini secara langsung kan. Kita ownernya ini, kita prinsipalnya, pemiliknya. Kita nunjuk agent. Siapa agent? Agentnya adalah pemerintah. Agentnya adalah para pejabat publik yang lewat pemilu, lewat berbagai mekanisme kita kasih amanah, kita pilih, kita kasih amanah untuk menjalankan kepentingan kita, maunya kita dalam mengelola negara. Di situ selalu ada agency problem. Kenapa? Karena ternyata karena berbagai sebab para agent seringkali menyimpang dari kehendak prinsipalnya. Dan itu yang terjadi di negara kita. Dan akhirnya gue terpaksa mengaminkan kembali tweet dari Ainun Najib. Dia bilang gini, gue sedih loh bacanya, bener. Dia bilang gini, I give up. Presiden Jokowi, pemimpin tertinggi negara, benar-benar tidak mengutamakan kesehatan dan nyawa rakyat berbanding ekonomi. Indonesia mungkin cuma bisa countdown saja sekarang. Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita. Amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.